Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Coding. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat sebuah link pada dokumen HTML kita. Langsung saja, silakan kalian buka Visual Studio Code kalian. Lalu mari kita buat sebuah dokumen baru. Kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Kita klik New File. Kita namakan belajar 6.html. Kita bisa gunakan yang kemarin. Kita copy materi yang kita gunakan kemarin. Kita copy lalu kita pastekan di materi yang sekarang. Simpan. Nah, di sini nanti kita akan membuat sebuah link, di mana link tersebut akan kita tujukan ke halaman login Facebook. Semisal di sini saya memiliki sebuah paragraf. Kita berikan lorem ipsum. Kita beri BR. Di mana di bawahnya di sini kita akan mengarahkan sebuah teks ke halaman login Facebook. Misal di sini saya beri ke halaman login Facebook. Untuk membuat sebuah link, kita memerlukan sebuah yang namanya tag A. Di sini saya akan coba menjelaskan tujuan dari link dan tujuan dari tag A yang akan kita buat nantinya. Kalian masih ingat nggak singkatan dari HTML? Nah, HTML di sini merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana dalam kata hypertext di sini merupakan tujuan dari pembuatan link yang akan kita buat nantinya. Di mana link di sini ketika kita membuat sebuah teks akan berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Saya contohkan, semisal di sini kita memiliki sebuah dokumen HTML kita. Misal di dalamnya ada sebuah paragraf yang di dalam barisnya itu akan kita beri suatu link, maka ketika kita klik link tersebut akan diarahkan ke suatu dokumen yang akan kita tuju nantinya berdasarkan alamat yang diberikan di dalam link ini nantinya. Lalu untuk membuat sebuah link kita memerlukan yang namanya tag A, di mana tag A di sini merupakan singkatan dari anchor atau jangkar. Lalu setidaknya ketika membuat sebuah tag A, setelah kita membuat tag A, di dalamnya ada sebuah atribut href. Href merupakan singkatan dari Hypertext Reference. Diikuti dengan sama dengan dan titik 2 diakhiri dengan titik 2, lalu akhiri dengan kurung penutup. Di mana setelah href ada sebuah value atau nilai di dalamnya berisi sebuah halaman alamat yang akan kita tuju nantinya. Jadi di dalam di sini nanti kita akan memberikan suatu alamat yang akan dituju ketika diklik berpindah sesuai dengan halaman yang diinginkan. Semisal di sini kita berikan halaman Facebook, jadi ketika diklik akan berpindah dari halaman ini menuju ke halaman Facebook.
Langsung saja kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Kita memerlukan sebuah tag A, jadi kita membuat sebuah tag A dulu. A. Nah, di sini kita sudah dibuatkan ahref. Ke halaman Facebook di sini kita pindahkan, kita cut ke tengah-tengah antara pembuka tag A dan penutup tag A. Lalu di dalamnya di sini kita bisa isi alamat dari halaman yang kita inginkan. Semisal di sini kita cari facebook.com. Silakan kalian ke halaman awal facebook.com. Di atas di kolom di sini kita akan disajikan sebuah alamat dari facebook.com. Silakan kalian copy, kita salin, lalu kita tempelkan ke value yang ada di href ini. Value di sini kita simpan, lalu kita jalankan. Kita menggunakan browser saja, open other browser, kita menggunakan Mozilla Firefox. Maka teks yang seharusnya hitam di sini akan berubah menjadi link, di mana ketika kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman awal atau tampilan awal facebook.com. Jadi konsepnya kita memberikan suatu alamat ketika diklik menuju alamat yang kita inginkan. Pada contoh yang kita buat tadi, kita menuliskan link secara lengkap. Pada penulisan alamat, tadi kita kan membuat sebuah alamat tag A, diikuti href. Nah, pada penulisan alamat di sini, kita nanti akan mengenal yang namanya alamat absolut dan sebuah alamat relatif. Nah, alamat absolut adalah penulisan alamat file dengan menyertakan nama website secara lengkap. Jadi tadi kan kita menuliskan alamat Facebook secara lengkap. Kita mengambil dari URL facebook.com. Jadi itu merupakan penulisan alamat absolut. Sedangkan untuk alamat relatif maksudnya adalah kepada file tempat kita memanggil link ini. Maksudnya ketika kita membuat suatu dokumen di mana link tersebut berada di satu dokumen yang sama atau file yang sama, itu merupakan sebuah link relatif. Di sini saya akan coba membuat sebuah link relatif pada dokumen HTML kita. Kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Untuk membuat sebuah link relatif, semisal di sini saya ingin mengarahkan link yang akan kita tuju ke halaman belajar 2. Jadi ketika kita klik, link tersebut akan mengarah ke belajar2.html. Di mana ketika kita jalankan belajar 2, merupakan tampilannya seperti ini. Kita coba arahkan kembali ke belajar 6. Kita buat sebuah tag A lagi. Nah, alamat yang di dalamnya ini kita coba isi dengan alamat relatif. Jadi kita tinggal menuliskan sama persis nama yang ada di sini tanpa menggunakan HTTP secara lengkap seperti kita memanggil facebook.com. Jadinya kita tuliskan belajar2.html. Di antara tag A-nya di sini kita tuliskan menuju belajar 2. Kita simpan. Lalu kita kembali ke halaman awal kita reload. Kita berikan break dulu supaya berpisah antara tag A-nya. Kita kasih BR. Kita simpan. Kita kembali lagi. Kita jalankan. Oke. Kita coba klik. Nah, karena di sini merupakan satu file yang sama, maka kita hanya tinggal memanggil sesuai nama yang ada di dalam satu folder kita.
Masih ingat tidak? Kita kemarin membuat sebuah folder Vcode untuk menyimpan file-file kita. Nah, asalkan link yang akan dituju berada satu folder atau satu tempat pada dokumen HTML kita ini, kita hanya tinggal menuliskan sesuai dengan nama yang ada di dalam dokumen Vcode kita nantinya. Jadi asalkan sama, kita tinggal memanggil saja. Nah, itu merupakan pengertian dari alamat relatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai atribut target blank. Selain atribut href, di sini kita bisa menambahkan yaitu target blank. Kita coba target blank. Kita simpan. Coba kembali lagi. Kita back, kita reload, kita jalankan. Nah, perbedaannya ketika kita tanpa menggunakan target blank, maka halaman kita akan di-load pada satu halaman yang sama. Tetapi ketika kita menambahkan atribut blank, maka ketika diklik, link yang akan kita tuju akan berpindah dari satu tab ke tab yang lainnya. Nah, itu kegunaan dari target blank. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu pengertian dan cara membuat sebuah link pada dokumen HTML kita. Jika kalian belum paham, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Cukup sekian tentang materi membuat sebuah link pada dokumen HTML kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak coding.